Kalau kita berbicara tentang struktur atom, nanti materi-materi yang kita pelajari atau kita bahas dalam pertemuan hari ini, ya mudah-mudahan cukup waktunya, adalah diantaranya bagaimana tentang perkembangan teori atom dan perkembangan model atom. Kan kita tahu ya, banyak ilmuwan-ilmuwan yang mengemukakan pendapat-pendapatnya tentang atom, ya. Itu nanti kita lihat bagaimana dari masa ke masa teori perkembangan dan perkembangan model atom. Kemudian struktur atom yang juga tidak kalah penting yang harus kita pahami. Kemudian simbol atom dan yang terakhir berkaitan dengan teori atom mekanika kuantum. Nah, teori atom mekanika kuantum ini adalah teori atom modern yang sampai saat ini dipegang gitu ya atau diikuti mengenai teori atom mekanika kuantum. Langsung saja kita bahas yang pertama. Kalau kita lihat perkembangan teori atom itu dia dimulai dari teori atom Democritus, kemudian dilanjutkan dengan teori atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan yang terakhir adalah teori atom mekanika kuantum. Jadi kalau kita lihat perkembangan teori atom itu senantiasa berkembang ya menurut perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ya dan terdapat penyempurnaan-penyempurnaan daripada teori atom itu sendiri. Mulai dari Democritus, Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan yang terakhir adalah teori atom menurut mekanika kuantum. Langsung saja kita bahas yang pertama. Kalau menurut Democritus, kita tahu bahwa semua materi tersusun dari partikel kecil yang tidak dapat terbagi lagi. Itulah yang disebut dengan atom atau atomos ya. Jadi atom itu berasal dari kata atomos yang artinya tidak bisa terbagi lagi. Ini teori atom yang pertama sekali dikemukakan pada zaman Yunani kuno ya. Kemudian sering perkembangan zaman teori atom ini berkembang pada tahun 1808 ya. Seorang ilmuwan bernama John Dalton ya itu mengemukakan tentang teori atomnya. Yang pertama bahwa unsur terdiri dari partikel kecil dan tidak dapat dibagi lagi. Tadi yang disebut dengan istilah atom. Ini berangkat dari teori atom Democritus yang sebelumnya ya. Kemudian ya Dalton juga mengemukakan atom tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Selanjutnya atom-atom dari suatu unsur adalah identik ya. Dan yang terakhir senyawa terbentuk dari penggabungan atom dari dua jenis unsur atau lebih dengan perbandingan tertentu. Ya, ini diantara teori-teori yang dikemukakan oleh John Dalton mengenai atom. Ya, jadi dari teori atom Dalton ini nanti ada hukum-hukum dasar kimia seperti hukum perbandingan tetap gitu ya yang dikemukakan oleh Proust, hukum perbandingan kelipatan berganda itu John Dalton yang mengemukakannya dan hukum-hukum dasar kimia yang lainnya. Jadi dasarnya dari teori atom Dalton. Jadi ya ini tadi ya dari teori atom Dalton maka muncullah hukum perbandingan tetap, hukum kelipatan perbandingan dan hukum kekekalan massa. Karena memang menurut Dalton tadi bahwa atom itu tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Maka muncullah namanya hukum kekekalan massa atau Lavoisier. Jadi eh, struktur atom atau perkembangan mengenai teori atom mulai tahun 1850 sampai abad 21 ya karena banyaknya serangkaian penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan ya maka ditemukanlah partikel subatomik yaitu yang pertama ada elektron, yang kedua proton dan yang ketiga adalah neutron.
Jadi ternyata teori atom Demokritus dan teori atom Dalton itu eh, kurang tepat gitu ya. Kenapa? Karena mereka mengemukakan bahwa materi itu kan bagian terkecilnya atom. Dan ternyata pada mulai tahun 1850 sampai abad ke-21, di dalam atom itu sendiri masih ada bagian-bagiannya lagi. Itulah yang disebut dengan istilahnya partikel subatomik ya. Jadi partikel subatomik itu ada tiga, yaitu elektron, proton, dan neutron. Nah, jadi ini kita bicarakan nanti bagaimana ilmuwan itu menemukan elektron, proton, dan neutron. Oke, selanjutnya kita bahas yang pertama bagaimana ilmuwan menemukan elektron ya. Tentunya ini eh, melalui serangkaian percobaan atau penelitian ya. Jadi elektron itu ditemukan ketika adanya percobaan yang disebut dengan istilahnya tabung sinar katoda. Ini percobaan tabung sinar katoda bisa dilihat di dalam slide ya. Itu ada gambar A dan gambar B. Gambar A itu adalah tabung katoda yang di dalamnya ada gas, tapi dia tidak terhubung dengan arus listrik. Kemudian yang gambar B, ketika arus listrik dihidupkan ya terhadap tabung sinar katoda ini, gitu ya, maka terjadi pembelokan sinar katoda menuju logam yang bermuatan positif, gitu ya. Jadi kan eh, yang A itu belum ada arus listrik, yang B itu sudah ada arus listrik. Dan ternyata ada sinar katoda yang dia itu menuju logam yang bermuatan positif. Jadi ilmuwan eh, apa ya, pasti ada sesuatu di sini. Kenapa dia bisa belok ke arah tabung sinar katoda yang bermuatan positif tadi ya, yang bermuatan positif. Maka dalam hal ini ya, J.J. Thomson, seorang ahli fisika dari Inggris, yang juga dia mendapatkan penghargaan Nobel pada tahun 1906, ya, dia mengemukakan bahwa ya sinar yang belok ke arah muatan positif tadi itu adalah dia sebut istilahnya adalah elektron istilahnya ya. Ini serangkaian percobaan yang dilakukan oleh J.J. Thomson ya. Dengan mengatur kekuatan medan magnet dan listrik, Thomson dia dapat menghitung perbandingan muatan dan massa elektron sehingga didapat perbandingan muatan dan massa elektron itu sebesar minus 1,76 kali 10 pangkat 8 kolom per gram. Ini yang serangkaian percobaan yang dilakukan oleh J.J. Thomson ketika dia menemukan partikel subatomik yang namanya elektron tadi ya. Jadi dari situ Thomson mengemukakan teori atomnya ya, tentang teori atom Thomson eh, bahwa atom itu merupakan bola pejal yang bermuatan positif. Ini menurut Thomson ya. Menurut Thomson mengenai atom itu. Jadi atom bermuatan positif yang dia berbentuk bola ya. Kemudian di dalam atom tersebar elektron ya, seperti kismis dalam roti kismis. Nah, kemudian atom tidak bermuatan ya, karena adanya muatan positif dan negatif yang saling menetralkan, maka atom tidak bermuatan atau dikatakannya netral. Namun kalau kita lihat kelemahan daripada model atom Thomson ini tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam bola atom tersebut. Jadi dia gambarkan seperti bola seperti ini ya.
Jadi bola pejal bermuatan positif, dia gambarkan seperti itu. Dan muatan negatif atau elektron itu tersebar ya di permukaan atau di sekitar bola pejal tersebut. Ini teori atom dan model atom daripada J.J. Thomson. Itu tadi ya sejarah penemuan elektron tadi. Kemudian bagaimana penemuan proton dan nukleus atau inti atom ya. Nukleus itu artinya adalah inti atom. Penemuan proton dan nukleus ini didapat dari hasil percobaan yang dilakukan oleh Rutherford. Ini bentuk percobaannya ya. Percobaan tentang penembakan lempeng emas dengan sinar alfa. Ya. Jadi dari Rutherford ini ya merupakan dia seorang ahli fisika dari New Zealand dan dia juga mendapatkan penghargaan Nobel di bidang kimia tahun 1908 karena dia menemukan struktur atom yang memiliki nukleus atau inti atom ya. Jadi dari percobaan Rutherford ini dia mengusulkan bahwa seluruh muatan positif atom terpusat di inti atom atau nukleus yang menjadi pusat massa atom. Berarti tadi kan setelah ditemukannya elektron, ya, ini sejarah penemuan inti atom dan proton tadi ya. Jadi di dalam inti atom itu ada muatan positif atom, itulah yang kita sebut atau kita kenal istilahnya dengan proton, ya. Proton itu ada di dalam inti inti atom. Partikel yang bermuatan positif dalam nukleus A inilah disebut dengan proton istilahnya ya. Oke. Ini serangkaian percobaan ataupun rangkaian alat yang digunakan Rutherford untuk menemukan proton ya dan inti inti atom tadi ya. Penembakan lempeng emas dengan sinar alfa. Jadi dari percobaannya itu Rutherford mengemukakan tentang teori atomnya ya. Jadi teori atom Rutherford dia mengemukakan hal yang pertama ya bahwa atom tersusun dari inti atom di mana inti atom itu ada proton dan neutron yang bermuatan positif dan elektron bermuatan negatif yang mengelilingi inti atom. Seperti ini modelnya ya. Sebagian besar volume atom merupakan ruang kosong dan atom bersifat netral. Jadi sebenarnya Rutherford ini menyempurnakan teori atom sebelumnya, yaitu teori atom yang dikemukakan oleh Thomson tadi ya. Kalau Thomson kan dia hanya menemukan elektron, ya. Elektronnya itu tersebar di apa? Di permukaan bola tadi yang bermuatan positif. Tapi teori atom Rutherford ini mengatakan bahwa atom tersusun dari inti atom dan elektron itu dia berada di kulit ya mengelilingi inti atom. Ya, tapi ada kelemahan daripada teori atom Rutherford ini. Kenapa? Karena Rutherford tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti. Ya, tadi kan kalau kita lihat ini ya gambar daripada model ini ya, ini tadi, ini model atom Rutherford ya. Kalau berdasarkan teori fisika, ya, ini kan elektronnya senantiasa bergerak gitu ya, mengelilingi inti atom, ya, dengan lintasan yang acak gitu ya, tidak teratur gitu ya. Tentu saja karena elektron itu senantiasa bergerak mengitari atau mengelilingi inti, maka tentu lama-kelamaan ya eh, elektron ini kemungkinan bisa jatuh ke dalam inti atom karena terjadi pemancaran energi gitu ya. Pemancaran energi sehingga lama-kelamaan
energi untuk mengelilingi inti atom itu ya semakin lama semakin berkurang ya, dan kemungkinan dia bisa jatuh ke dalam inti atom gitu ya. Itu yang tidak dapat dijelaskan oleh Rutherford gitu ya. Sehingga dari teori atom Rutherford ini, maka nanti ada teori atom selanjutnya yaitu teori atom Niels Bohr ya, atau teori atom Bohr yang menyempurnakan daripada teori atom Rutherford ini. Ya, oke. Kira-kira sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Ada pertanyaan nggak kira-kira? Bisa bisa diikuti ya, bagaimana perkembangan teori atom dari masa ke masa gitu ya. Mulai dari teori atom yang zaman Yunani kuno, Demokritus tadi ya, kemudian Dalton, Thomson, kemudian ada Rutherford, Bohr, dan terakhir nanti adalah mekanika kuantum. Bisa diikuti ya kira-kira? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan lagi. Selanjutnya, ya, ini tadi penemuan elektron sudah, penemuan proton dan nukleus atau inti atom sudah. Sekarang kita lihat bagaimana neutron itu ditemukan ya. Jadi neutron itu ditemukan oleh seorang ilmuwan yang namanya James Chadwick ya. Oke, jadi ini. Jadi kan tadi ada kelemahan ataupun ada beberapa masalah yang ditimbulkan dari penemuan atom atau model atom yang dikemukakan oleh Rutherford tadi ya. Ada satu masalah dan juga ini tidak dapat dijelaskan oleh Rutherford gitu ya, yaitu perbandingan jumlah proton hidrogen dan helium. Kalau kita lihat ya di tabel periodik unsur, proton hidrogen itu satu, helium itu protonnya ada dua. Namun kenapa perbandingan massa helium dan eh, hidrogen atau hidrogen dan helium itu adalah 1:4? Ini permasalahan yang tidak bisa dijelaskan oleh Rutherford. Seharusnya kalau menurut teori atom Rutherford, ya, perbandingan massa hidrogen dan heliumnya juga 1:2, gitu ya. Nah, 1:2. Karena tadi Rutherford mengatakan atom itu bersifat netral. Oke, selanjutnya Chadwick ya pada tahun 1932 ya menemukan satu partikel subatomik yang dia tidak bermuatan atau bermuatan netral dengan massa yang hampir sama dengan proton ya. Partikel subatomik ini disebutnya istilahnya adalah neutron ya. Jadi karena adanya neutron di dalam inti atom yang bersama-sama dengan proton, maka hidrogen itu dia mengandung satu proton, helium mengandung dua proton dan dua neutron. Itulah yang menyebabkan perbandingan massa hidrogen dan helium itu menjadi 1:4, gitu ya. Karena di dalam helium itu ada dua proton dan dua neutron. Sementara di hidrogen dia hanya mengandung satu proton saja, gitu ya. Maka perbandingan massa helium dan hidrogen dan helium itu dia menjadi 1:4 ya. Jadi ini James Chadwick namanya ya, yang menemukan partikel subatomik yang bernama neutron. Jadi dari serangkaian penelitian ataupun percobaan yang dilakukan oleh para ilmuwan tadi ya, mulai dari penemuan elektron, proton, inti atom gitu ya, dan neutron, maka didapatkanlah struktur atom seperti ini ya. Bahwa struktur atom itu dia terdiri dari elektron dan inti atom ya, di mana kita tahu elektron ini dia berada di kulit atom ya.
Sedangkan di dalam inti atom itu ada yang namanya proton dan neutron. Inilah yang kita pakai sampai sekarang ya, teorinya ya, bahwa struktur atom itu ada kulit dan ada inti. Di kulit itu ada elektron, sedangkan di inti itu ada proton dan neutron. Oke, ya ini tadi partikel penyusun atom ada elektron, proton, dan neutron beserta muatan, penemu, dan masanya ya. Ya, kalau kita lihat di sini ya, massa elektron kalau dibandingkan dengan massa proton dan neutron itu kan nilainya jauh lebih kecil ya. Massa elektron di sini dia 9,11 kali 10 pangkat minus 28 gram. Sementara massa proton dan massa neutron itu dia sama tadi ya, atau hampir sama, yaitu 1,67 kali 10 pangkat minus 24. Perbedaannya ini sekitar 10.000 kali ya, antara elektron dengan proton. Ini berpengaruh nanti ke perhitungan massa atom gitu ya. Kenapa dalam perhitungan massa atom tidak diikutkan massa elektronnya? Ya, oke. Ini ya partikel penyusun atom ada elektron, proton, dan neutron. Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan? Bisa diikuti ya. Bisa, Pak. Oh, ada yang kurang jelas atau kurang paham? Ya, boleh ditanyakan dulu ya. Oke. Kalau tidak ada, kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjutkan lagi tentang simbol atom nih ya. Ini penting kita pahami. Ya, tentang simbol atom, ya biasanya simbol atom itu dituliskan X, A, Z gitu ya. A itu adalah nomor massa, sedangkan Z itu adalah nomor atom. Jadi kalau kalian lihat di tabel periodik, misalkan ya, atom kalsium gitu ya, kalsium. Jadi nomor massanya berapa? Nomor atomnya berapa? Kalsium. Coba lihat di tabel periodik unsur. Kalsium ya. Kalsium apa lambang unsurnya? CA, Pak. Ca ya. Nah, Ca berapa nomor massanya? Berapa nomor atomnya? Nomor massanya berapa Ca? Berapa? Nomor massanya berapa? Kalsium. Jangan terbalik ya. Jangan terbalik antara nomor massa dan nomor atom. Ingat aja, yang atas itu nomor massa, yang bawah itu adalah nomor atom. Karena ini 40, Pak. 40 ya. Oke, kalsium nomor massanya 40, nomor atomnya berapa? Berapa nomor atomnya? Nah, jadi nanti kalau kalian belajar 20, Pak. ini ya, selanjutnya harus sedia tabel periodik unsur ya, karena kita berhubungan dengan unsur-unsur yang ada di tabel periodik unsur ya. Kecuali kalau kalian sudah hafal ya nggak lihat tabel periodik pun nggak masalah ya. Nah, tapi kalau belum hafal ya dibawalah tabel periodik unsurnya ya. Kalau yang belum ada ya boleh dicari, dibeli ya. Banyak tuh dijual. Oke, berapa nomor atomnya tadi kalsium? 20, Pak. 20 ya. Jadi kalsium itu nomor massanya 40, nomor atomnya adalah 20. 20. Itu bisa dilihat di tabel periodik. Tapi jangan sampai tertukar ya antara nomor massa dan nomor atom. Karena ini sering eh, tertukar ini antara nomor massa dan nomor atom dan penggunaannya nanti untuk apa? Nah, itu harus benar-benar kita pahami ya. Ya, untuk nomor ini untuk nomor atom atau Z tadi ya, maka untuk atom yang bermuatan netral ya,
atau tidak bermuatan, netral itu artinya tidak bermuatan listrik ya, maka nanti jumlah muatan positif sama dengan jumlah muatan negatif. Atau dengan kata lain, jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Gitu ya. Jadi, nomor atom itu menyatakan jumlah proton atau jumlah elektron. Gitu ya. Jadi, kalau kalsium tadi nomor atomnya berapa? 20 tadi kan? Berarti jumlah proton yang ada di dalam kalsium itu 20, elektronnya juga 20. Itu maksudnya ya. Tapi nanti kalau kalsiumnya ada muatan positif gitu ya, maka itu ya jumlah proton tidak sama dengan jumlah elektronnya gitu ya. Ini khusus untuk atom yang tidak bermuatan listrik atau netral. Maka jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Kalau saya tanya fosfor, berapa jumlah proton fosfor? Coba, Gloria, fosfor berapa jumlah protonnya? Jumlah proton fosfor berapa? 15, Pak. 15. 15, Pak. Oke, 15 ya. Jumlah protonnya 15. Jumlah elektronnya berapa fosfor? Jumlah elektronnya berapa kalau fosfor? 15 juga, Pak. 15 juga ya? Iya. Karena fosfornya tidak ada muatan ya. Tapi kalau nanti kalau saya sebut fosfor 3 negatif misalkan gitu ya. Maka nanti jumlah protonnya sudah berbeda atau tidak sama dengan jumlah elektronnya. Gitu ya. Oke. Saya difahami ya. Ini mengenai nomor atom atau Z tadi kita simbolkan tadi ya. Kemudian selanjutnya kalau mengenai nomor massa ya itu A tadi ya. Kita tahu tadi atom terdiri dari proton, neutron dan elektron. Maka untuk menghitung massa atom, maka nanti massa proton tambah massa neutron dan massa elektron. Sebenarnya seperti itu ya. Namun tadi kalau kita lihat ya di slide-slide sebelumnya, karena massa elektron itu sangat kecil ya dibandingkan dengan massa proton dan massa neutron, maka massa elektron dalam hal ini bisa kita abaikan dalam perhitungan massa atom, gitu ya. Maka nanti untuk menentukan nomor massa itu sama dengan jumlah proton ditambah jumlah neutron. Bisa difahami ya sampai sini ya. Jumlah proton tambah jumlah neutron itu nomor massa. Berarti tadi kalsium ya. Kalsium tadi nomor massanya 40, ya kan? Kalsium tadi nomor massanya 40. Jadi 40 itu menyatakan banyaknya jumlah proton dan jumlah neutron. Itu maksudnya ya. Bisa difahami ya? Kalau kalsium dengan nomor massa 40 dan nomor atomnya tadi adalah 20, berarti jumlah neutronnya berapa? Jumlah neutronnya berapa kalau kalsium tadi jadinya? Hmm? Berapa coba jumlah neutronnya? Siapa nih? Indah Naomi ada? Indah Naomi? Nggak ada ya? Ada, Pak. Iya, mana? Siapa tadi yang jawab tadi? Bukan si Indah. Saya, Pak.
Indanomi. Iya, berapa tadi jadinya? Pertanyaannya apa tadi? Dengar tadi kan pertanyaannya kan? Di Macet-macet situ. tadi, Pak. Hmm? Macet-macet. Nah, Yulita, gimana Yulita? Apa tadi pertanyaan saya coba? Kalau yang menyimak pasti tahu pertanyaannya tadi. Halo? Ya. Em, jumlah 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 proton jumlah proton dari jumlah neutron dari kalsium, Pak. Pertanyaannya tadi jumlah, Jumlah neutron dari kalsium. ya berapa jumlah neutronnya? Bisa dijawab Yulita? Tidak bisa, Pak. Eh, kenapa nggak bisa? Tadi kan nomor massa itu menyatakan jumlah proton ditambah jumlah neutron. Ya. Jadi tadi kalsium nomor massanya berapa? 40 kan? Iya, Iya, Pak, Pak. 40. Oke, protonnya berapa? Protonnya berapa Dua- tadi? Kalsium. dua- Coba tadi, berapa tadi kalsium protonnya? Lihat di tabel periodik unsur. Berapa tadi proton kalsium? 20, Pak. 20. Oke. Jadi kan tinggal masukkan saja ke rumus ini. Nomor massa kalsium tadi 40. 40 sama dengan 20 tambah jumlah neutron. Berarti jumlah neutronnya berapa? 20 kan? 20, Pak. Iya, 40 dikurangi 20. 20. Maka jumlah neutronnya adalah 2, 20. Begitu ya. Jadi bisa juga kita buat rumus ya. Jumlah neutron itu sama dengan nomor massa dikurangi nomor atom. Ya. Nomor massa kurangi nomor atom. Itu adalah jumlah neutron. Oke, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan? Sudah bisa difahami ya mengenai proton, elektron, dan neutron pada atom yang netral atau tidak bermuatan. Kalau atomnya bermuatan nanti beda lagi, ya. Oke. Ada pertanyaan kira-kira? Nggak ada ya? Ini Jelas ya? yang Oke, kalau jelas kita lanjutkan lagi. Ya, itu tadi untuk atom netral. Sekarang kita masuk ke atom yang bermuatan, ya. Jadi atom yang bermuatan listrik itu istilahnya kita kenal dengan istilah ion, ya. Kalau ion positif itu disebut dengan kation, ya. Jadi kalau ionnya bermuatan positif, atomnya artinya dia melepaskan elektron. Ion negatif itu adalah anion, ya. Artinya kalau ionnya bermuatan negatif, maka dia eh, atomnya menerima elektron. Bisa difahami ya, kation dan anion ini. Kita buat contoh tadi ya, misalkan kalsium. Kalsium, misalkan saya buat muatannya positif 2 atau 2 positif. Bisa ya? Kalau saya tanya berapa jumlah proton, elektron, dan neutronnya? Berapa jadinya? Siapa bisa berjawab kira-kira? Kalsium 40 bermuatan positif 2 tadi ya. Protonnya berapa itu? Marskal. Proton dari kalsium berapa protonnya?
Berapa coba? Ya, 22, Pak. berapa? 22, Pak. 22 protonnya. Kalsium tadi berapa nomor atomnya? 40, Pak. Nomor atom kalsium. 20, Pak. 20. Oh, 20, Pak. Ya, nomor atom kalsium 20. Berarti kan tadi nomor atom itu dia menyatakan jumlah proton atau elektron, ya. Kalau dia bermuatan netral, ya dia menyatakan jumlah proton aja gitu ya. Elektronnya nanti yang berbeda. Berarti kalsium protonnya itu 20, ya. Elektronnya berapa jadinya kalau di kalsium itu? Lihat, tadi ion positif atau kation atomnya melepaskan elektron. Kalau melepaskan elektron berarti berkurang atau bertambah? Berkurang, Pak. Kurang, Pak. Berkurang, Pak. Ya. Berarti Berkurang. 20 dikurangi 2. 2. 18, Pak. Jadi 18. 18, Pak. Oke. Neutronnya ya, neutronnya tadi ya 20 juga ya. Oke. Jadi kalsium yang bermuatan positif 2 itu dia protonnya 20, elektronnya 18 dan neutronnya 20. Begitu ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan yang sama atau modelnya sama seperti itu kalian sudah bisa menjawabnya. Oke, sekali lagi misalkan ya, sulfur dia bermuatan 2 negatif ya. Nah, berapa jumlah proton, elektron dan neutronnya? Coba si Elsa. Protonnya 16, Pak. Protonnya 16, oke. Dia Elektronnya dibutuh 18, neutronnya 16, Pak. elektronnya berapa tadi? 18, Pak. 18 ya, karena dia ion negatif tadi menerima elektron, ya, neutronnya 16 ya. Oke, bisa ya semua ya? Nah, jangan muatan positif negatif dari atom itu nggak tahu apa artinya. Positif artinya melepas elektron, negatif artinya menerima, ya. Jangan sampai lupa ya. Ini konsep yang paling mendasar ini ya. Kalau kita sebagai orang kimia nggak tahu apa arti muatan positif dan negatif, ya udah gawat itu ya. Positif artinya melepas elektron, negatif artinya menerima elektron. Oke. Selanjutnya kalau kita lihat ya berdasarkan nomor atom dan nomor massa, maka nanti untuk atom-atom itu sendiri ada jenis-jenisnya ya. Ada istilahnya isotop. Isotop ini artinya unsur dengan Z-nya yang sama. Z tadi apa? Nomor apa? Z? Nomor massa. Nomor Nomor? Nomor atom. Nomor Nomor atom atom. atau nomor massa? Nomor atom, Pak. nomor atom, Atom Pak. ya. Ya. Nomor atomnya sama berarti Z-nya sama dan A-nya berbeda, nomor massanya berbeda ya. Itu nanti kita lihat contohnya ya. Yang kedua ada istilahnya isobar ya. Kalau isobar ini unsur dengan Z-nya berbeda, A-nya sama. Atau dengan kata lain, nomor atomnya berbeda, nomor massanya sama. Gitu ya. Dan yang ketiga, nanti ada istilahnya neutron. Berarti di sini jumlah neutronnya yang sama. Sebenarnya ada satu lagi istilahnya yaitu isoelektron ya. Isoelektron berarti jumlah elektronnya yang sama. Gitu ya. Jumlah elektronnya yang sama. Coba kita lihat contohnya ya. Misalkan ini ya. Isotop hidrogen 1,1 dan hidrogen 2,1. Ini kan bawahnya kan sama ya. Nomor atomnya sama, nomor massanya berbeda. Kalau yang isobar contohnya misalkan ya ini ya.
kalium 4019 dan argon 4020. Ini namanya isobar. Kalau isoton ya berarti neutronnya yang sama. Magnesium 2412 dengan natrium 2311. Itu neutronnya berapa nih jumlahnya? Neutron yang ada di magnesium dan natrium berapa? Dikurangkan aja ya, atas kurang bawah ya. 24 kurang 12, 12. Dan 23 kurang 11, 12. Berarti sama-sama dia 12 jumlah neutronnya. Oke. Jadi istilah isotop, isobar, dan isoton ya itu harus kita pahami ya. Jadi nanti kita bisa tentukan kalau ada dua unsur ya. Dua unsur ini dia termasuk apa? Isotop, isobar, atau isoton gitu ya. Kita sudah bisa menentukannya ya. Jangan tidak bisa. Oke, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan? Ya, nanti ditambahkan aja ya satu lagi ada istilahnya isoelektron tadi ya, atom yang jumlah elektronnya sama. Misalkan apa? Misalkan ini ya. Misalkan apa tadi? Kalsium 2 positif dengan sulfur 2 negatif. Itu kan kalau kita lihat jumlah elektronnya sama ya antara kalsium dan S2 negatif. Sama-sama berapa? Kalsium 2 positif dengan S2 negatif. Sama-sama berapa elektronnya? Jumlah elektronnya? 18, Pak. 18 ya. Oke. 18. Sama-sama 18. Itu istilahnya isoelektron. Jadi ada 4 ya. Mungkin nanti bisa saya tambahkan saja di sini. Biar lengkap dia ya. Tapi di sini belum masuk ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini kira-kira? Tidak ada ya? Tidak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan lagi. Masih ada lagi nih berkaitan dengan teori atom mekanika kuantum. Oke, tadi kan teori atom apa saja tadi yang sudah dijelaskan? Masih ingat? Teori atom apa saja tadi? Mulai dari yang awal sampai akhir tadi. Teori atom apa saja? Democritus, Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, sama Modern, Pak. Modern atau teori atom mekanika kuantum ya. Tapi di sini di slide yang saya buat itu kan belum ada teori atom Bohr ya. Nah, itu nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya karena itu berkaitan dengan materi selanjutnya juga ya. Jadi kita lompat ini ya dari Rutherford langsung ke teori atom mekanika kuantum. Teori atom Bohr-nya nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Jadi teori atom mekanika kuantum ini ilmuwan yang mengemukakannya adalah yang bernama Max Planck ya. Jadi dia mengatakan atom suatu zat hanya dapat menyerap atau memancarkan energi pada paket-paket gelombang tertentu yang disebut istilahnya kuanta ya. Jadi materi dapat bersifat sebagai partikel dan sekaligus dapat mempunyai sifat gelombang. Ya. Jadi ada istilahnya dualisme sifat materi, yaitu materi bisa dipandang sebagai sebuah partikel ya dan dia juga bisa dipandang sebagai gelombang ya. Itu artinya dualisme sifat materi ya. Makanya nanti kalau di dalam kehidupan sehari-hari itu kan sering kita mendengar istilah apa sinar UV gitu ya atau sinar tanpa sinar infrared ya. Jadi sinar-sinar yang dihasilkan dari apa itu yang ada di alam ya itu sebenarnya adalah dari perpindahan ataupun eksitasi daripada atom-atom yang bergerak ya dari satu kulit ke
kulit yang lain sehingga menghasilkan satu panjang gelombang tertentu. Ya, itu mungkin kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Dan bagaimana cara perhitungannya ya. Jadi menurut teori atomika kinika kuantum ya, ada yang disebut dengan persamaan gelombang yang dikemukakan oleh Schrödinger ya. Ini mendeskripsikan keberadaan elektron dalam atom. Dan ini dikenal dengan istilahnya bilangan kuantum ya. Jadi letak elektron dalam atom ya itu bisa ditentukan dari bilangan kuantumnya gitu ya. Nanti kita tahu ya, mungkin sudah pernah dibahas di tingkat SMA ya, atau di kimia dasar mungkin sudah pernah dibahas juga ya, mengenai bilangan kuantum itu ada 4 ya. Ada kuantum utama, azimut, magnetik, dan spin ya. Itu nanti kita lihat. Ya, kemudian menurut teori atom mekanika kuantum ya, ada istilahnya orbital ya. Dan satu istilah yang disebut dengan orbital. Jadi orbital itu adalah daerah di mana di sekitar inti atom yang mempunyai peluang terbesar atau kebolehjadian untuk menemukan elektron ya. Jadi di dalam elektron itu, di dalam orbital itulah kemungkinan elektron itu berada ya. Dan untuk mengidentifikasi letak satu elektron itu bisa kita tentukan dari bilangan kuantumnya ya. Maka dari sini bentuk-bentuk orbital bisa kita lihat ya. Untuk orbital contoh ya. Ini warnanya warna putih lah nih. Untuk orbital S ya, itu bentuknya bulat seperti itu ya. Bulat. Orbital S ini dia bentuknya satu saja, yaitu bulat seperti ini ya. S. Semakin banyak kulit ya, maka nanti bentuk orbitalnya juga semakin besar bentuknya ya. Ini bentuk orbital 1s dengan 2s ya. Oke, selanjutnya ya, warnanya masih putih ya. Ya. Ini orbital P dan orbital D ya. Kalau orbital P dia ada 3 bentuknya, bisa dilihat di sini ya. Orbital P ada PX, PY, dan PZ ya. Jadi kalau dia PX, maka nanti letak orbitalnya ya berada di sumbu X. Kalau PY, ya orbitalnya kita gambarkan berada di sumbu Y. Dan PZ, ya kalau kita lihat letak orbitalnya, dia berada di sumbu Z. Kan ada PX, PY, dan PZ. Dan ada juga orbital D ya. Ini orbital D ada 5 ya, ada 5 bentuknya ya, yaitu DXZ, DYZ, DXY ya, DX kuadrat Y kuadrat, dan DZ kuadrat ya. Ini ya. Jadi kalau DXZ maka orbitalnya itu mengarah di antara sumbu X dan sumbu Y ya. Itu untuk orbital DXZ. Kalau orbital DYZ ya dia berada di antara sumbu Z dan sumbu X ya, DYZ ya. Sementara DXY ya orbital D-nya berada di antara Y dengan Z, mengarah di antara sumbu Y dan Z. Bisa dilihat ya bagaimana bentuk-bentuk orbital dari orbital S, orbital P, dan orbital D. Ya, lihat ya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini kira-kira?
Kalau tidak Ya, ada, Pak. nggak ada ya? Bisa ya? Ya sebenarnya ada satu orbital lagi yaitu orbital F ya. Itu dia jumlahnya ada 7 ya. Tapi karena memang orbital F itu sangat jarang dibahas gitu ya. Maka kita tidak buatkan di sini gambar daripada orbital F-nya ya. Nah, jadi kita cukup sampai orbital D-nya D saja ya. S, P, dan D. Oke. Ya, mengenai bilangan kuantum itu tadi sudah saya singgung sedikit. Ada 4 jenis bilangan kuantum. Ada kuantum utama itu simbolnya N, kuantum azimut itu simbolnya L, ya. Bilangan kuantum magnetik itu simbolnya M, dan bilangan kuantum spin itu simbolnya adalah S ya. Jadi nanti dari susunan elektron atau konfigurasi elektron dari satu atom ya, itu kita bisa menentukan bilangan kuantumnya. Jadi guna kita menentukan bilangan kuantum suatu atom itu untuk mengetahui posisi elektron itu berada di mana, gitu ya. Nah, jadi dari bilangan kuantum ini bisa diidentifikasi di mana letak elektron itu berada, gitu ya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama ada bilangan kuantum utama, ya. Jadi bilangan kuantum utama ini menentukan besarnya tingkat energi suatu elektron yang mencirikan orbital. Tadi ya. Atau bisa kita katakan bilangan kuantum utama ini menyatakan kulit elektron itu berada di tingkat kulit yang keberapa, gitu ya. Kita tahu kulit elektron itu dia ada 7 ya. Mulai dari kulit K, L, M, N sampai kulit I ya. Ya, ini tadi ya. Kulit elektron ada dari K, L, M, N, O, P, Q. Maka untuk K nilai bilangan kuantum utamanya adalah 1, L2, M3 dan seterusnya. Q itu adalah 7. Oke, bilangan kuantum yang kedua ini ada bilangan kuantum azimut ya. Kalau bilangan kuantum azimut ini menyatakan subtingkat energi atau subkulit ya, yang menunjukkan bentuk orbital ya. Jadi ada kulit, ada subkulit. Subkulit ini adalah yang S, P, D, F ya. Sebenarnya kalau secara teori subkulit itu dia ada sampai 6. Kalau di kimia fisik ya, fisika itu dibahas ada subkulit sampai 6. Namun kalau kita lihat di tabel periodik unsur itu subkulit yang menempati elektron menempati unsur-unsur itu hanya sampai pada subkulit F. Belum ada kita temukan ya unsur-unsur yang ada di dalam tabel periodik unsur ya, itu dia menempati elektron sampai pada subkulit G ya. Maksimal kalau kita lihat sampai pada subkulit F. Makanya yang biasa dibahas itu S, P, D, dan F. Tapi kalau secara teoritis ya, itu sebenarnya ada sampai subkulit G, H, atau I. Itu ya. Ini bilangan kuantum magnetik yang ketiga ya. Ini menentukan arah atau orientasi dari orbital di dalam ruang relatif terhadap orbital lain, gitu ya. Jadi untuk menentukan bilangan kuantum magnetik ini berhubungan dengan apanya? Subkulit tadi ya. Jadi misalkan kalau subkulit S, maka nanti jumlah orbitalnya adalah 2L tambah 1, gitu ya. Subkulit S tadi kan L-nya sama dengan 0 ya. Maka jumlah orbital yang ada di subkulit S itu tadi adalah 1 ya.
nilai bilangan kuantum magnetiknya karena dia satu jumlah orbitalnya itu 0 gitu ya. P jumlah orbitalnya itu ada 3, bilangan kuantum magnetiknya -1, 0, positif 1 gitu ya. Jadi nilai M ini berada dalam interval negatif L sampai positif L ya. Kalau L-nya 1, maka M-nya negatif 1 sampai positif 1 gitu ya. Kalau yang D misalkan ya, L-nya 2, maka nilai L-nya, M-nya ya atau magnetiknya -2 sampai positif 2 gitu ya. Kalau jumlah orbital tadi ya 2L tambah 1. 1, 3, 5, 7. Oke. Ada pertanyaan sampai sini kira-kira? Tidak ada ya? Yang terakhir bilangan kuantum spin atau S. Ini dia menyatakan arah ya. Arah atau orientasi daripada elektronnya, apakah dia ke atas atau dia mengarah ke bawah. Seperti ini ya. Kalau quantum spin itu kemungkinannya bisa positif setengah atau negatif setengah. Yang positif setengah itu dia mengarah ke atas, sementara yang negatif setengah itu dia mengarah ke bawah. Ya, jadi kita tahu dalam satu orbital dapat diisi maksimum 2 elektron yang memiliki arah rotasi yang berbeda. Satu ke atas, satu ke bawah. Gitu ya. Makanya dituliskan kalau quantum spin itu ya ada yang mengarah ke atas, ada yang mengarah ke bawah. Kalau yang ke atas itu nilainya positif setengah, yang ke bawah negatif setengah. Ya. Ya, ini bagaimana hubungan antara bilangan kuantum yang satu dengan bilangan kuantum yang lainnya. Misalkan hubungan antara bilangan kuantum utama, azimut, dan magnetik. Ya, bisa dilihat di sini ya. Kalau bilangan kuantum utama itu sama dengan 1, N-nya sama dengan 1, maka nanti nilai bilangan kuantum azimutnya 0, dan bilangan kuantum magnetiknya juga adalah 0. Gitu ya. Maka untuk bilangan kuantum utama yang nilainya sama dengan 1, itu subkulitnya adalah 1S. Jumlah orbitalnya adalah 1. Gitu ya. Kalau kulit yang kedua, N-nya sama dengan 2, subkulitnya itu bisa kemungkinan 0 dan 1, yaitu orbital S dan orbital P ya. Orbital S dan orbital P ya. Maka nanti untuk bilangan kuantum magnetiknya ya 0, untuk yang bilangan kuantum azimutnya 0, sedangkan untuk yang negatif 1 sampai 1 ini untuk yang bilangan kuantum azimutnya 1 ya. Subkulitnya itu bisa 2S dan 2P dan seterusnya sampai ke bawah ya. Dan seterusnya sampai ke bawah. Ini jumlah orbital yang mungkin dimiliki dari tiap-tiap kulit atom gitu ya. Berarti kalau N1 berarti kulit ke-1 gitu ya. N2 kulit atomnya kulit yang kedua gitu ya. N3, N4 dan seterusnya berarti itu menyatakan kulitnya. Tapi kalau L itu menyatakan subkulit ya. Subkulit itu atau orbital ada S, P, dan F ya. P dan F. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Nah, ini jumlah maksimum elektron yang dimiliki oleh tiap-tiap subkulit ya.
Misalkan S, jumlah maksimum elektronnya adalah 2, P, jumlah maksimum elektronnya adalah 6, ya. Jadi jumlah maksimum elektron ini didapat dari jumlah orbitalnya, ya. Tadi kan kita tahu ya, satu orbital itu bisa diisi 2 elektron, gitu ya. Berarti kalau orbitalnya 1, ya maksimumnya kan 2 elektron, gitu ya. Orbitalnya 3, maksimumnya tinggal dikalikan 2, gitu ya. Maksimumnya 6 elektron, D maksimum elektronnya 10, dan F maksimum elektronnya adalah 14, ya. Oke. Oke. Sampai di sini bisa difahami ya istilah bilangan kuantum tadi, bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum magnetik, dan bilangan kuantum spin, ya. Dan bagaimana keterkaitan antara bilangan kuantum yang satu dengan bilangan kuantum yang lain. Ya, sekarang kita masuk bagaimana kita membuat konfigurasi elektron berdasarkan orbital tadi, ya. Ada aturan untuk menuliskan konfigurasi elektron. Ada 3 aturan yang harus kita taati, ya. Yang pertama ada namanya aturan Aufbau. Kemudian yang kedua ada larangan Pauli. Dan yang ketiga ada aturan Hahn istilahnya, ya. Ini. Jadi 3 aturan ini yang kita gunakan untuk menuliskan konfigurasi elektron berdasarkan orbital atomnya, ya. Yang pertama kita lihat bagaimana aturan Aufbau dalam menuliskan konfigurasi elektron. Kita tahu elektron mempunyai kecenderungan untuk menempati subkulit dengan tingkat energi lebih rendah, baru dia menuju ke tingkat energi yang lebih tinggi. Jadi Aufbau itu sebenarnya berasal dari bahasa Jerman yang berarti dia membangun, gitu ya. Jadi kalau membangun itu kan ya mulai dari yang rendah dulu ya sampai yang tingkat lebih tinggi. Jadi ini ya. Jadi mulai dari 1S, 2S, baru 2P, baru 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi kalau bisa ini difahami dan dihafalkan. Kalaupun tidak hafal, kalian bisa menuliskan urutannya, ya. Karena urutan orbital ini ya sangat menentukan dalam kita menuliskan konfigurasi elektron. Mulai dari 1S dan terakhir itu nanti berakhir di 7P, ya. Oke. Kemudian aturan yang kedua ada namanya larangan Pauli. Larangan Pauli menyatakan bahwa di dalam satu atom tidak boleh terdapat 2 elektron dengan 4 bilangan kuantum yang sama. Ya, setidaknya kalau ada 2 atom, pasti atom-atom tersebut, ya, setidaknya dia mau berbeda satu bilangan kuantumnya. Ya, misalkan ini ya, pada subkulit L, ya, pada subkulit L. Kalau kulit L berarti kulit keberapa ini? Hah? Kulit keberapa? Kedua, Pak. Kedua. 2 ya. Ya, ini kan jelas ya, N-nya sama dengan 2. Kalau N-nya sama dengan 2, L-nya sama dengan 0, berarti orbitalnya orbital apa nih? Kalau L-nya sama dengan 0, orbitalnya orbital apa? Orbital S, P, atau D, S, atau Pak. F? S. S ya. Nah, jadi kalau ditanya orbitalnya apa, berarti S, P, D, F gitu ya. Kalau 0 berarti S ya. Magnetiknya ya 0 ya. Maka S-nya ini dia berbeda ya. Walaupun ketiga bilangan kuantum ini dia sama nilainya, tapi setidaknya dari keempat bilangan kuantum ini ya ada satu bilangan kuantum yang berbeda, yaitu bilangan kuantum spin di sini ya. 1 positif setengah yang mengarah ke atas
dan satu negatif setengah yang mengarah ke bawah. Ya, berarti kalau kita buat, kalau yang positif setengah, berarti orbitalnya 2S berapa? 2S1 ya. Iya, Pak, 2S1. Tapi kalau yang negatif setengah itu 2S2. Bisa difahami ya? Jadi yang ini, yang positif setengah ini 2S1. Yang negatif setengah ini adalah 2S2. Bisa ya difahami ya? Oke. Selanjutnya ya ada aturan Hahn. Ini aturan Hahn, ingat ya. Pada orbital yang memiliki tingkat energi yang sama, pengisian elektron dalam orbital dilakukan dengan spin sejajar terlebih dahulu. Terus setengah penuh. Atau dengan kata lain, dia tunggal dulu, baru berpasang. Ini contohnya sebagai contoh ya. So, ini warna putih masih ya. Nah, bentar ya. Ini kita buat dulu. Oke, misalkan ini ya contoh. Contohnya tadi kita menuliskan konfigurasi elektron oksigen. Jadi ingat ya, untuk menuliskan konfigurasi elektron itu yang kita gunakan adalah nomor atom ya, bukan nomor massa ya. Kalau kalian membuat konfigurasi elektron dengan menggunakan nomor massa, ya sudah bisa dipastikan itu salah ya. Jadi kan kalau kita lihat oksigen itu nomor atomnya 8, ya kan? Coba lihat di tabel periodiknya. Oksigen 8 kan? Nomor atomnya ya. 8, Pak. Maka dari Ya, 8 Pak. ini kita buat konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p, gitu ya. Bisa ya? Pokoknya ini jumlahnya harus 8. Ini 2 tambah 2 tambah 4 kan 8 ya. Kita lihat yang bilangan yang di atasnya nih ya. 2, 2, 4. Berarti 8. Oke. Untuk menggambarkan diagram orbitalnya, maka nanti di 1s, ya ada 2 elektron. Kita buat saja 1, 2, gitu ya. Kemudian yang di 2s ada juga 2 elektron. Kita buat 1, 2. Kemudian yang di 2p itu dia ada 4 elektron. P itu orbitalnya ada 3 ya. Maka kotaknya ada 3. Maka kita buat elektronnya 1, 2, 3 ya gitu ya. Tunggal dulu ya. Ini menurut aturan Hahn tadi. Ya, dia setengah penuh dulu baru penuh. Ya, 2p 4. Jangan nanti kalian buat atau kalian isi elektronnya 1, 2, 3, 4. Salah ya, yang ini kosong. Berarti itu salah. Salah penulisan diagram orbitalnya. Jadi yang benar itu dia setengah penuh dulu, baru dia ya memenuhi yang belum berpasangan elektronnya. Oke, ini aturan Hahn. Jadi ingat ya, untuk menuliskan konfigurasi elektron berdasarkan orbital atom, itu tadi kita ada 3 aturannya ya. Aturan apa aja tadi? Yang pertama aturan Aufbau, yang kedua ada larangan Pauli, dan yang ketiga ada namanya aturan Hahn. Ya, itu harus sudah paham kita semua. Oke, ini contoh penulisan konfigurasi elektron. Misalkan ya, ini beberapa. Saya buatkan contohnya helium 2, ya 1s2. Berilium 4, berarti 1s2, 2s2. Neon 10, berarti 1s2, 2s2, 2p6. Dan seterusnya sampai ke bawah. Pokoknya dia mengikuti 3 aturan yang sudah saya jelaskan tadi ya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini kira-kira? Nggak ada ya? Paham semua ya? Berarti minggu depan bisa kuis kita.
Ya kan? Kuis untuk materi pertemuan 1 dan pertemuan 2. Ya, oke. Pak, Selain, belum dikirim filenya, Pak. ah, Belum filenya. dikirim filenya untuk bahan belajar kami di rumah. Oh ya, nanti video rekamannya ini saya kirim, kalian lihat di YouTube aja ya. Nanti ada di YouTube, nanti saya kasihkan linknya. Ya, oke. Hmm. Ini kan saya rekam ini apanya, kuliahnya ya. Apa nama YouTube-nya, Pak? Ya nanti saya bagikan linknya ya. Oke. Baik, Pak. Ada pertanyaan lagi kira-kira? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak ada. Oke. Sedikit lagi nih ya. Bentar. Ini ada penyimpangan daripada penulisan konfigurasi elektron. Ini terutama pada subkulit D ya. Subkulit D. Untuk subkulit D nanti ada sedikit penyimpangan dari aturan umum ya. Misalkan untuk penulisan konfigurasi elektron yang kromium 24 dengan tembaga 29. Ya, kalau kita berdasarkan aturan Aufbau, Pauli ataupun Han, kan seharusnya dia untuk kromium 24 ya, AR ini berarti disingkat ya penulisannya. AR ini kan 18 ya. 4s2 3d 4 ya. Ini adalah penulisan konfigurasi elektron yang kurang stabil. Nah, maka nanti yang stabil itu subkulit D-nya itu dia setengah penuh dulu ya. Subkulit D setengah penuh ketika elektronnya berjumlah 5 ya. Dan nanti satu elektron yang ada di 4s berpindah ke 3D maka jadi 4s1 3D 5. Begitu juga untuk yang tembaga 29 ya. Dia konfigurasi elektron terakhirnya 4s2 3d9. Ini konfigurasi elektron yang kurang stabil. Yang stabilnya itu adalah 4s1 3d10. Gitu ya. Nah, ini khusus untuk yang berakhir pada subkulit D dengan jumlah elektronnya 4 dan 9. Jadi kalau ada nanti kalian buat konfigurasi elektron, dia berakhir di subkulit D dan jumlah elektronnya 4 atau 9, ya, maka yang 4 ini berubah menjadi 5 dan yang 9 ini menjadi 10. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini kira-kira? Tidak ada ya. Masih gampang ya. Masih gampang kan? Masih gampang ini. Enggak susah. Oke. Ya, ini hubungan konfigurasi elektron dengan tabel periodik. Jadi, apa kita guna menentukan konfigurasi elektron? Salah satunya adalah untuk menentukan letak unsur dalam tabel periodik unsur. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat tabel periodik unsur, itu nanti ada unsur blok S yang berwarna biru ini ya. Ada yang blok D, ada blok P, dan ada blok F. Ya, ini dia ya. Kalau yang berwarna biru ini ya blok S itu golongan alkali dan alkali tanah. Kalau yang blok D ini adalah golongan logam transisi. Sedangkan blok P ini adalah unsur golongan mulai dari golongan boron, karbon, sampai golongan gas mulia. Ya. Sementara golongan blok F ini adalah lantanida dan aktinida. Ya. Oke, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan? Tidak ada ya? Bisa diikuti ya semuanya ya? Bisa diikuti nggak? Bisa ya? Ya, nanti kita praktekkan di pertemuan mendatang ya. Bagaimana kita menentukan
letak unsur dalam tabel periodik melalui konfigurasi elektron. Ya, yang penting kalian paham cara membuat konfigurasi elektron. Kalau konfigurasi elektronnya sudah benar, ya maka kita bisa dengan benar menentukan letak unsur dalam tabel periodik unsur, gitu ya. Dan kunci untuk membuat konfigurasi elektron itu benar, ya, yaitu ya kita ikuti aturan yang 3 tadi itu ya, mulai dari aturan Aufbau, larangan Pauli, dan apa tadi aturan Han, ya. Oke, sampai di sini kira-kira ya sudah habis. Waktu kita pun sebentar lagi udah mau habis ya. Ada pertanyaan kira-kira sebelum kita tutup untuk pertemuan hari ini? Ada pertanyaan kira-kira enggak? Tidak ada ya? Ya. Ya baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, ya mungkin bisa kita cukupkan. Tapi sebelum itu saya mau absen dulu ya. Yang apa? Yang disebutkan namanya itu menjawab ya. Menjawab dan dibuka kameranya. Immanuel nggak datang ya? Pak, kalau Immanuel nggak datang. mata Mawar, S. laboratorium, Pak. Panjaitan nggak ada ya? Ada Hadir, Pak. Dayan hadir. hadir, Pak. Mana Dayan? Ini Pak, saya Pak, hadir, Pak. Oke, nggak nampak mukanya. Oke, Dayan ya. Suri hadir Suri. Hadir ya. Indah Naomi. Hadir, Pak. Izatul Mardia. Hadir, Pak. Hadir ya. Marskal Palambas. Hadir, Pak. Alia Putri. Hadir, Pak. Mana mukanya? Aku nggak nampak. Mana Alia? Hadir, Pak. Oke. Safira Ramadhani. Hadir, Pak. Shirley Amelia. Hadir, Pak. Rivaldo. Rivaldo mana? Hadir. Mana suaranya Rivaldo ini? Hadir, Pak. Oke. Gloria Sitorus. Hadir, Pak. Indah Veronica. Hadir, Pak. Ali Azhari. Mana si Ali nih? Nggak ada ya? Oke. Nggak ada, Pak. Elsa Philadelphia. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Dimas Hakiki. Hadir, Pak. Mana Dimas mukanya? Hadir, Pak. Oke. Rahel Alifa. Hadir, Pak. Mana Rahel? Nggak nampak nih saya. Ini, Pak. Itu namanya Anida. Mana yang Zoom-nya berdua ya? Enggak, Pak. Mana dia Rahel? Angkat tangan, Rahel. Hadir, Pak. Oke, oke. Baru nampak saya. Ripka Anastasia. Hadir, Pak. Iya, Ripka. Susi Natalia. Hadir, Pak. Ya. Putra Gogo. Mana Putra Gogo? Nggak hadir ya? Oke. Hartati Simanjuntak. Hartati. Nggak ada juga ya? Yulita Sarah. Hadir, Pak. Anida Pandiangan.
Hadir, Pak. Mana wajahnya? Aku nggak nampak nih. Anida. Oke. Salwa Marisa. Hadir, Pak. Mana? Oke. Jessica Octavia. Hadir, Pak. Ira Widayana. Hadir, Pak. Hadir ya? Oke. Ya, sudah dipanggil semua namanya ya? Ada yang belum dipanggil? Udah ya? Oke, kita Udah, Pak. cukupkan Sudah semua untuk dipanggil, Pak. perkuliahan hari ini. Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan Pak minggu Agung. depan kita kembali kuliah seperti biasa, tatap muka ya. Oke, demikian untuk Pak hari ini. Agung. Selamat sore semuanya. Pak, Pak. Ya, Sore, Pak. Dayan bicara itu Pak Dayan. kenapa Dayan? Iya Pak, hanya menyampaikan pesan dari Kak Tiwi Pak. Kalau Apa? untuk menjelaskan Masalah? pesan dari Kak Tiwi Pak, Ya. tentang jadwal sama asisten Kiyumfis itu Pak. Oh, Ya Pak, maksud Kak Tiwi mengingatkan Bapak. oke ya. Nanti saya sampaikan ya. Baik, Oke, Pak. Terima kasih banyak ya Pak. oke ya. Saya tutup ya ruang Zoom ini ya. Selamat sore Ya Pak, semuanya. terima kasih Pak. Sore, Pak. Makasih, Pak. Ya, Sore, Pak. Sore, Pak. ya.